Namanya Dr. Ben Ali Ben Bella. Beliau orang Madagaskar, guru pesantren di Jawa Barat, Kabupaten Subang. Bang, beliau lancar bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesianya orang Medan. Bang, saya ini lanjut S2 atau tetap bekerja selaku dai perbatasan? Lebih baik tetap bekerja sebagai dai dan buka terus pesantren, karena nanti S2 pun kamu pasti ujung-ujungnya cari pekerjaan. Oke, alhamdulillah bertahanlah kami tetap merintis pesantren yang ada di kota Sulu Salam, dan tak pernah lagi terbesit di hati kami untuk lanjut studi S2. Terakhir entah kenapa lah saya kemarin kepincut dengan dua doktor muda kita ini ketika menghadiri waktu sidang promosi doktor sahabat saya Ustaz Andika, sambil minum kopi. Aduh, Pak Wali, Pak Ustaz, brother, lanjutlah S2, kata kedua dokter muda ini, yaitu Dokter Zelani dan Dokter Munawir. Akhirnya terbawa pula ke mimpi. Nah, sudahlah, nampaknya dan takdirnya nampaknya kembali ke akademik, maka mendaftarlah kami ke kampus Unsur. Jadi saya ini sudah alma mater Unsur. Terima kasih ayahanda yang saya di DO. Padahal dulu idola saya itu Mahmud Yunus. Mahmud Yunus itu tidurnya di Menara Al-Azhar. Di Menara Al-Azhar yang ada kamus Muhammad Yunus, Mahmud Yunus. Kemudian saya kuliah gagal karena bahasa Arabnya ada 4. Ada qiraah, ada kitabah, ada simai. Nah, kemudian menginsaknya saya berat, membaca bisa. Kemudian ya untuk tahadusnya bisa, tapi simainya mendengarkan rektor, mendengarkan para dosen agak kewalahan. Kemudian menginsaknya juga berat. Kemudian
gagal saya, masuklah saya di setara D2 namanya Markas Nil, mendalami bahasa Arab, dan itu kami selesai. Lalu juga pernah kami kursus bahasa Jepang selama 2 tahun. Lalu di Mesir kami pernah mendirikan restoran, ada Cairo restoran. Lalu setelah itu kami pulang, barulah kami berjibaku dakwah di perbatasan. Lalu alhamdulillah adalah kami dirikan beberapa pondok pesantren. Oke, lanjut. Mengapa pendidikan menjadi pilar peradaban? Ini secara pribadi sudah saya alami. Saya bertugas di tempat daerah 3T. Ada Pak Kadis saya di sini, Pak Ustadz Khotbah Capa. Beliau pernah kepala dinas saya anggotanya selaku dai perbatasan. Sepadan ini bilang orang dulu tempat jin buang anak, terpencil Pak. Signal telepon nggak ada, jalannya berlumpur, warganya transmigrasi. Nah, lalu adalah di sana tumbuh kita buat pesantren. Teringat saya apa kata almarhum wali kota. Karena di sana ada dibangun pesantren oleh Ustadz sepadan, maka setiap tahun ada kucuran dana pemerintah untuk memperbaiki jalan. Sampai alhamdulillah dibangunkan sebuah jembatan senilai 40 miliar. Kenapa? Karena ada kehidupan di sana lewat jalur pendidikan. Maka saya katakan pendidikan adalah agen perubahan, agen membangun sebuah peradaban bangsa. Maka sudah kita dengar dari pemaparannya, Muhammadiyah adalah satu-satunya ormas di dunia yang terkaya, mempunyai kampus sampai 198. Berapa pula rumah sakitnya? Maka benar sekali, lewat pendidikan bisa kita merubah sebuah bangsa. Lanjut. Ini ada 2 buah poin kami ambil, satu dari Ibnu Khaldun, satu dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah cara membangun peradaban dan menghidupkan bangsa. Ada saya buka 3 pesantren, ketiga-tiganya daerah terpencil. Nanti saya tunjukkan contoh. Alhamdulillah bisa menjadi warna kehidupan dan bisa membawa perubahan terhadap penduduk setempat. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Benar sekali, ya, nice. Bangku perkuliahan di sini izinkan kami kepada adik-adik kami para mahasiswa sedikit menanamkan bahwasannya syariat akademik itu ada 3. Pertama membaca, kedua menulis, kemudian ketiga berdiskusi. Sedihnya saya pernah saya baca di sebuah majalah Time dan juga majalah Kominfo, orang Indonesia ini katanya malas baca. Nah, bahkan katanya ranking kita pun ranking yang ke-65 di Asia Tenggara untuk minat membaca. Tapi kita perlu berbangga, Indonesia ini katanya ranking 100 di media sosial paling cerewet. Coba cek, bacanya tidak ada, tapi komennya dahsyat sekali. Coba, komentatornya luar biasa. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, harusnya kita di bangku kuliah ini perlu banyak membaca, riset dan menulis. Usahakan konsisten, tingkatkan speak up kita atau diskusi. Pertanyaan saya kepada adik-adik mahasiswa, berapa Facebook Anda berkawan dengan profesor? Berapa di sana ada doktor kawan di TikTok Anda? Jangan-jangan TikToknya hanya berkawan dengan siapa? Artis, kepop, atau politikus. Jadi bagaimana kita bisa nanti membangun untuk diskusi? Maka harapan kita ke depan, ketika di bangku kuliahan ini, kami hanya berpesan tingkatkan suka membaca, kemudian lalu kita suka menulis, yang ketiga berdiskusi. Tahapan kedua, ketiga bisa berjalan bila ada kita hobi membaca. Baik. Kemudian juga harapan kami bahwasanya seseorang itu mesti konsisten mendalami ilmu pengetahuan. Ketika kita sudah punya ilmu pengetahuan yang banyak, maka derajatnya juga akan terangkat. Mungkin adik-adik ada yang hafal sebuah firman dalam Al-Quranul Karim, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Darajat ini menarik, jamak muannas salim. Kenapa Anda bisa jadi ini, jadi itu? Itu bonus, itu derajat kepada orang yang berilmu.